Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang baik, di hari kemenangan-Mu pada pagi hari ini bersama dengan anggota keluarga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami, secara khusus dalam memasuki minggu kerja yang baru. Hadirlah dalam persekutuan kami pada saat ini, kiranya Engkau menyertai dan memberkati dalam persekutuan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Rut pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Rut pasal pertama pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Namun saya membacakannya untuk kita sekalian pada ayatnya yang ke-13 sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Firman Tuhan menyatakan, "Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tidak terasa kita telah memasuki minggu yang ketiga di bulan Juni di tahun 2020 ini. Dan sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Artinya kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dan saya, sampai hari ini telah menginjakkan kaki selama 173 hari lamanya di tahun 2020 ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara, selama 173 hari ada begitu banyak pengalaman iman yang terjadi dalam kehidupan secara pribadi, bahkan bersama dengan anggota keluarga tercinta kita. Itu semua karena campur tangan dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati dan menyertai dalam kehidupan kita sekalian. Dan Yesus tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Begitupun juga yang dialami oleh Naomi dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin dari kita sekalian kalau melihat seorang janda, seorang duda, bahkan anak yatim maupun piatu, ketika mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, tentunya kita sekalian memberikan tanggapan tentang perjalanan kehidupan mereka ke depan itu seperti apa. Dan secara tidak langsung pihak gereja memberikan pelayanan diakonia agar kehidupan keluarga mereka ini tetap terjamin. Dan itu yang sering terjadi dalam benak pemikiran dari banyak orang. Tetapi hal tersebut Bapak Ibu Saudara sangatlah di luar dugaan kita sekalian. Sebab banyak orang ketika mereka ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai, justru semangat kehidupan mereka menjadi hidup, menjadi lebih semangat dari sebelumnya. Dan itu yang terjadi, yang dialami oleh Naomi pada pembacaan kita pada saat ini, di mana Naomi dia ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, yaitu Elimelek, sang suami. Begitupun juga Naomi ditinggalkan oleh
kedua buah hatinya, yaitu Mahlon dan Kilion. Mengapa demikian? Kita dapat memperhatikan kembali dalam membaca Alkitab kita pada saat ini, di mana pembacaan Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama, Rut pasal pertama pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14, dia mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Naomi bersama dengan anggota keluarganya yang merantau dari Bethlehem menuju Moab untuk memperbaiki nasib kehidupan ketika bencana kelaparan itu melanda Bethlehem. Tetapi siapa sangka Bapak Ibu Saudara, ketika Naomi bersama dengan anggota keluarganya tiba di Moab, yang terjadi Elimelek meninggal. Dan itu dialami oleh Naomi secara khusus sebagai seorang istri, kemudian disusul oleh Mahlon dan Kilion. Kita dapat memperhatikan pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Tetapi tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu Saudara. Dengan seiring berjalannya waktu, ketika menetap untuk sementara waktu di Moab, kedua anak terkasih dari Naomi ini, yaitu Mahlon dan Kilion, menemukan jati dirinya. Dia menemukan perempuan Moab bernama Orpa dan Rut, di mana Mahlon ini dia menikah dengan Rut, sedangkan Kilion dia menikah dengan Orpa. Kita dapat memperhatikan pada ayatnya yang keempat. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu juga Bapak Ibu Saudara, bahkan kehidupan rumah tangga dari Mahlon dan Kilion ini hanya sebentar saja, yaitu hanya 10 tahun lamanya. Mengapa demikian bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena bencana kelaparan itu juga terjadi di Moab. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka hidup di Moab. Akhirnya Naomi tidak lagi memiliki harapan untuk hidup di Moab dan memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Kita dapat memperhatikan pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dan kedua menantunya Bapak Ibu Saudara, yaitu Orpa bersama dengan Rut, ikut dengan Naomi. Tetapi ada yang berhenti di tengah perjalanan ketika mereka kembali menuju Bethlehem. Siapakah dia? Dia adalah Orpa. Kita dapat memperhatikan pada ayat ke-15. Apa alasannya Bapak Ibu Saudara ketika Orpa berhenti di tengah perjalanan ketika mengikuti Naomi? Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-14, dilanjutkan pada ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-21, di mana ayat tersebut Bapak Ibu Saudara menjelaskan bahwa Naomi tidak dapat menjamin kehidupan masa depan mereka, yaitu Rut dan Orpa, kalau mereka ikut ke Bethlehem. Dan hal tersebut hanya dilakukan oleh Orpa, tetapi berbeda dengan Rut. Sehingga ada poin penting yang menjadi perenungan kita bersama pada pagi hari ini dalam pembacaan Alkitab kita. Di antara yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Orpa adalah orang yang mudah menyerah ketika diberikan kesempatan untuk kembali ke Moab. Dan itu yang terjadi dalam ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Hal tersebut mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, di mana kita sekalian mudah menyerah sebelum kita masuk dalam suatu medan pelayanan, kemudian medan apapun itu, bahkan suatu perlombaan. Dan kita diajarkan bahwa jangan pernah menyerah sebelum kita memasuki langkah awal yang akan segera kita laksanakan. Seperti lirik lagu demikian Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Sebelum kita memasuki apa yang kita inginkan, namun kita harus tetap berjuang. Walaupun banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi, tetapi ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian, seperti yang dialami oleh Naomi, bahkan dengan Ruth. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Ruth adalah orang yang teladan dan tidak mudah menyerah, walaupun dipaksa oleh ibu mertuanya untuk kembali ke Moab. Kita dapat memperhatikan pada ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi Ruth masa kini dalam kehidupan kita mungkin masih jarang terjadi. Sebab dari kita sekalian mungkin berhenti di tengah perjalanan atau menginginkan sesuatu hal serba instan. Apalagi dengan teknologi yang semakin canggih pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk belajar mengikuti perputaran waktu yang terus menerus dia berputar, yang terus menerus dia terjadi. Dan kita dituntut bagaimana kita menggunakan komunikasi ini dengan bijak. Dan pesan yang disampaikan bagi kehidupan beriman dan keluarga kita secara khusus Bapak Ibu Saudara untuk memasuki minggu kerja yang baru, yang pertama adalah kita belajar dari kisah Naomi dan Ruth yang mengajarkan kepada kita sekalian bahwa menjalani kehidupan di dunia ini kita tidak sendirian. Sebab ada Tuhan Yesus Kristus yang menuntun, mendampingi, serta menyertai kehidupan kita walaupun banyak sekali rintangan dan tantangan yang menghampiri. Kemudian pesan yang kedua Bapak Ibu Saudara, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, baik itu sebagai orang tua, anak maupun cucu, menantu ataupun mertua. Sebab dalam perjalanan kehidupan kita sering menjumpai para menantu atau mertua yang kurang mengasihi satu dengan yang lainnya. Sedikit-sedikit mereka saling ribut satu dengan yang lainnya karena berbeda pendapat. Kemudian pesan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Marilah kita terus meningkatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang selalu memberikan harapan yang pasti. Kemudian kita juga ikut mengambil bagian dalam mendukung pos pelayanan dan kesaksian dari jajaran GPIB yang berada di pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat untuk menjadi jemaat yang mandiri dan menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam berpelayanan. Selamat menjadi Naomi dan Ruth pada masa kini yang tidak mudah menyerah dalam hal apapun. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kerja layak kita bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama, yang dapat menguatkan iman kami sebagai pengikut Kristus. Kami diajarkan untuk tidak menyerah dalam hal apapun, sesuai dengan Naomi dan Ruth dalam renungan Sabda Kristus pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk satu minggu yang telah berlalu, yang telah kami lalui bersama dengan anggota keluarga kami. Kiranya kami dapat memasuki minggu kerja yang baru, dan itu semua atas campur tangan dari-Mu ya Allah Bapa, dan Engkau hadir dalam persekutuan anggota keluarga kami dalam minggu kerja yang baru. Bapa yang baik, sebentar kami akan memasuki minggu kerja yang baru dan akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur yang akan kami berikan sebentar dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan mendukung penata layanan di jemaat ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai